Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video yang mungkin akan bikin lo mikir dua kali soal sejarah yang selama ini lo pelajari di sekolah. Lo pernah nanya nggak, kenapa Inggris, negara kecil di Eropa, bisa menjajah Palestina yang letaknya jauh di ujung Timur Tengah? Dan yang lebih gila, kenapa negara-negara Arab yang katanya bersaudara malah diam 1000 bahasa saat Palestina dihancurin? Apa karena takut? Atau karena ini semua udah direncanain jauh sebelum kita lahir? Jadi gini, sebelum ada negara bernama Israel, sebelum Palestina diobral kayak barang diskonan, wilayah ini masih bagian dari Kesultanan Utsmani. Dalam buku Yegi berjudul The Ottoman Empire, Britannica Encyclopedia menuliskan, dari abad ke-16 sampai awal abad ke-20, Palestina dikelola sebagai bagian dari provinsi besar Syam, bareng Lebanon, Suriah, dan Yordania hari ini. Dan selama ratusan tahun itu, lo nggak akan nemuin skala besar antara Yahudi, Kristen, dan Muslim di situ. Hidup bareng, beda agama, tapi nggak saling bantai. Masalah baru muncul. Waktu Kesultanan Utsmani mulai goyah. Korupsi merajalela, ekonomi drop, kekuasaan pusat makin lemah. Inggris udah mulai buka mata, udah mulai ngelirik peta. Saat Perang Dunia I pecah, 1914, Inggris tahu, ini kesempatan emas buat nusuk Utsmani dari dalam. Mereka deketin pemimpin Arab lewat surat menyurat McMahon Hussein. Di buku WJ berjudul McMahon Hussein Correspondence, 1915 sampai 1916, British Library, menceritakan, bantu kami ngelawan Utsmani, nanti kalian bakal merdeka. Kedengeran manis kan? Tapi di belakang layar, Inggris udah sepakat sama Prancis lewat perjanjian Sykes-Picot, 1916. Di buku YG berjudul The Sykes-Picot Agreement, 1916, National Archives UK, menyatakan, wilayah Arab dibagi dua, lu dapat Irak, gue ambil Palestina dan Mesir. Lah, gimana nih? Di depan janjiin kemerdekaan. Di belakang bagi-bagi wilayah. Itu bukan diplomasi, itu pengkhianatan kelas kakap. Tahun 1917, Inggris nambah tusukan. Mereka ngeluarin deklarasi Balfour, surat terbuka ke pemimpin komunitas Yahudi di Inggris, yang isinya, pemerintah Inggris mendukung pendirian tanah air Yahudi di Palestina. Di buku Yegi berjudul The Balfour Declaration, 1917, British Library. Lo bayangin, Palestina itu masih dijajah, rakyatnya bukan warga Inggris, tapi mereka udah bagi-bagi tanah kayak milik sendiri. Kalau analoginya, lo ngontrak rumah, terus pemilik kos malah jual ke orang lain dan suruh lo minggat. Tapi ini bukan cuma soal Palestina. Yang Inggris lakuin di Palestina, juga mereka lakuin di seluruh wilayah Arab. Contoh, Uriah dibagi dua sama Prancis. Irak dibentuk dan dikasih raja boneka dari Hijaz, Faisal I. Yordania dibuat dari sisa wilayah Palestina dan dikasih ke adiknya Faisal, Abdullah I. Saudi, didorong Inggris jadi kerajaan tersendiri, lepas dari wilayah Hijaz. Referensi, Partitioning the Ottoman Empire, History.com. Satu-satu dikoyak, dibentuk jadi negara baru, tapi semua dikendalikan dari London atau Paris. Ini bukan sembarang strategi, ini yang disebut divide et impera, pecah belah biar gampang dikontrol. Sekarang pertanyaannya, kenapa negara-negara Arab yang katanya bersaudara, malah diam waktu Palestina dibantai? Jawabannya pahit, karena mereka udah dibentuk untuk lemah. Sejak awal, elit-elit Arab yang berkuasa adalah orang-orang pilihan Inggris dan Prancis. Raja, presiden, panglima militer, banyak dari mereka naik berkat dukung gajah. Dan saat Israel berdiri tahun 1948, Palestina udah nggak punya struktur pertahanan atau pemerintahan. Kenapa? Karena Inggris menghancurkan pemberontakan rakyat Palestina tahun 1936 sampai 1939. Referensi, The Arab Revolt in Palestine, 1939, Britannica. Ratusan pemimpin Palestina dibunuh, dipenjara, atau diasingkan. Jadi saat Zionis nyerang, Palestina udah lumpuh total. Lo pikir Zionisme itu gerakan dadakan? Enggak. Zionisme udah aktif sejak akhir 1800-an, dimotori Theodor Herzl dan kawan-kawan. Tapi butuh ayah angkat buat jadi kenyataan. Dan Inggris lah yang ngasih panggung. Kenapa? Karena Yahudi Eropa, terutama kalangan elit, punya pengaruh politik dan ekonomi besar di Inggris. Bahkan ada rumor kuat.
Dukungan Inggris dalam Perang Dunia itu sebagian dibarter dengan janji bantu gerakan Zionis. Referensi, The Hidden History of Zionism, Ralph Schoenman. Fast forward ke hari ini. Palestina dibombardir, dijajah, dihina. Tapi negara-negara Arab malah normalisasi hubungan. Lihat Abraham Accords, Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, Sudan. Semua buka hubungan diplomatik sama Israel. Referensi, The Abraham Accords, US State Department. Alasannya, ekonomi, stabilitas, investasi. Padahal yang dikorbanin, rakyat Palestina. Dan lebih sedih lagi, rakyat biasa di negara-negara Arab sering lebih peduli ketimbang pemerintahnya sendiri. Jadi balik ke pertanyaan awal. Apakah ini semua direncanakan sejak zaman Utsmani? Jawabannya, iya. Bukan teori konspirasi. Ini realita geopolitik yang dibangun secara sistematis. Palestina dijajah bukan cuma secara fisik, tapi juga secara politik. Dan negara-negara Arab udah dibentuk sejak awal buat saling curiga, nggak bersatu, dan tunduk pada kepentingan luar. Tapi, sejarah belum selesai. Hari ini kita mungkin nggak megang senjata. Tapi kita pegang informasi. Dan dari sanalah perlawanan bisa dimulai. Setelah Perang Dunia II, Inggris mulai ngos-ngosan. Ekonominya hancur, koloninya satu persatu merdeka. Tapi Palestina nggak dilepas ke rakyatnya. Malah dikasih ke PBB buat dipartisi tahun 1947. Referensi, UN General Assembly Resolution 181, 1947, United Nations Archives. Yang lucu, yang bagi wilayah itu negara-negara yang nggak punya hubungan langsung sama tanah itu. Dan yang lebih parah, 56% tanah dikasih ke Yahudi, padahal mereka cuma 30% populasi. Setahun kemudian, Israel berdiri. Amerika langsung jadi sponsor utama. Sejak saat itu, tongkat estafet penjajahan pindah dari Inggris ke Amerika. Mulai tahun 1950 sampai sekarang, Amerika selalu jadi pelindung utama Israel. Bantuan militer, triliunan dolar. Hak veto di PBB dipakai terus buat blokir resolusi terhadap Israel. Intelijen, senjata, diplomasi, semuanya disiapkan demi jaga Israel tetap aman. Referensi, US Foreign Aid to Israel, Congressional Research Service. Dan setiap kali Palestina dihajar, Amerika selalu bilang, Israel berhak membela diri. Padahal yang dibom itu rumah sakit, sekolah, dan kamp pengungsian. Ini bukan soal bela diri. Ini soal pembiaran atas penjajahan. Sekarang kita masuk ke pertanyaan paling pahit. Kenapa pemimpin Arab nggak gerak? Jawaban paling jujur, karena mereka bukan pemimpin yang bebas. Banyak dari mereka naik karena dukungan asing, dipertahankan karena tunduk, dan bertahan karena takut kehilangan kekuasaan. Contoh, Raja di Yordania, cucu dari keluarga yang dibentuk Inggris, Emir di Teluk, naik dengan perlindungan kolonial. Presiden Mesir, nggak berani macem-macem sejak perjanjian Camp David tahun 1978. Arab Saudi, deket banget sama Inggris dan sekarang makin lengket sama ANS. Referensi, The Making of the Modern Middle East, Jeremy Bowen, BBC. Mereka lebih takut kehilangan kursi kekuasaan daripada kehilangan harga diri. Tapi di balik diamnya pemimpin, rakyat biasa justru makin sadar. Aksi protes di Yaman, Mesir, Maroko, Indonesia, Turki, dan Amerika Latin nunjukin satu hal. Orang biasa lebih peduli daripada elit. Di era digital, info nggak bisa dibungkam. Gambar, suara tangis di reruntuhan, dan siaran langsung dari kamp pengungsian jadi senjata baru. Ini bukan cuma tentang Palestina. Ini tentang melawan narasi yang dibentuk penjajah selama ratusan tahun. Hari ini, penjajahan nggak selalu pakai senjata. Kadang bentuknya, normalisasi diplomatik, Abraham Accords, utang luar negeri, IMF, World Bank. Penguasaan teknologi and data kecanduan, barang impor and gaya hidup barat. Referensi, Confessions of an Economic Hitman, John Perkins. Negara bisa dikendalikan tanpa dijajah secara fisik. Cukup kendali ekonomi, politik, dan media. Dan itu yang terjadi di banyak negara Arab hari ini. Tapi ingat, selalu ada harapan. Dulu juga Palestina nggak punya tentara, tapi bisa bertahan.
Anak-anak muda di Gaza, meski tanpa senjata canggih, bisa bikin dunia terdiam dengan keberanian mereka. Dan hari ini, kita punya senjata yang gak pernah dimiliki generasi sebelumnya. Kesadaran digital, konten, video, thread, tulisan, itu semua bisa jadi peluru dalam perang informasi. Jadi, kalau lo masih nanya kenapa Inggris jajah Palestina sejak zaman Utsmani, dan kenapa negara Arab diam, sekarang lo tahu, karena semuanya udah disusun dari awal. Karena musuh terbesar bukan cuma penjajah dari luar, tapi juga pengkhianatan dari dalam. Tapi sejarah belum selesai, dan setiap generasi punya tanggung jawabnya sendiri. Pertanyaannya sekarang, lo mau jadi penonton sejarah atau pelaku perubahan?